Indonesia yang memiliki cadangan gas bumi terbesar di Asia Tenggara memerlukan perusahaan yang mampu mendistribusikan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pada posisi strategis inilah perusahaan gas negara berada. Dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia di bidang pemanfaatan gas bumi, PGN akan terus berusaha memenuhi standar keselamatan dan efisiensi. Berbekal 50 tahun pengalaman di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, PGN akan terus menjadi perusahaan penyedia energi terintegrasi yang akan memaksimalkan penggunaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan masyarakat. Alhamdulillah selama ada gas bumi, saya sebagai ibu rumah tangga sangat terbantu karena banyak sekali manfaatnya bagi ibu rumah tangga. Saya sendiri merasakan manfaatnya itu dulu sebelum ada gas bumi itu takut kalau malam-malam habis nggak ada gas, tapi sekarang dengan adanya gas bumi kita nggak usah takut, insya Allah aman, nggak takut gas habis, nggak repot juga untuk mencari gas. Terus nggak repot lagi bongkar pasang gas karena dengan gas bumi ini sangat membantu saya sebagai ibu rumah tangga. Ya enaknya kalau pakai gas bumi itu nggak takut kehabisan di tengah malam atau pagi-pagi nyari kesana kesini. Ya merasakan senang Mbak. Soalnya gini Mbak, kalau kehabisannya gitu kalau hari nanggung seperti habis subuh gitu kan waktunya masak ya Mbak ya. Waktunya masak, mandiin anak mau sekolah, kok habis gas, mau buat sarapan kan jadi repot itu Mbak. Tinggal cepat udah hidup gitu aja. Selama ini kita didampingi oleh PGN, kita juga berterima kasih sekali karena banyak progres di desa kami, terutama juga peningkatan secara ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Kami diberikan gas atau aliran gas di setiap warga. Saat ini sudah 250 rumah yang sudah teraliri oleh gas, menjadikan hal yang baru di Kecamatan Borobudur, bahkan di Kabupaten Magelang masyarakat sudah bisa aliran gas sudah bisa masuk ke rumah-rumah warga. Borobudur merupakan sebuah daerah yang terletak di tengah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Keindahan dan keelokan alam yang dimiliki Borobudur sangat beragam, terutama yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Namun masih banyak tempat yang menarik lainnya di daerah Borobudur ini. Salah satunya, sebuah sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga gas alam. Lokasinya berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sumber energi ini dinamai dengan PGN Pertamina yang terletak di kawasan Balkondes Karangrejo, Beringin Putih. Tujuan dibangunnya PGN Balkondes Karangrejo ini adalah sebagai wadah dan wujud panunggalnya perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dikasih info mas ya? Gak ngono mas carane mas. Gimana? Dikasih info mas.
Penggunaan sumber energi ini dimulai dari awal tahun 2022. PLT ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah desa Karangrejo dengan PT Pertamina Gas Negara. Pertama-tama itu kan tenaga gas, pembangkit tenaga gas bumi. Nah, kira-kira gagasan untuk didirikannya PLTG itu kapan ya, Pak? Sebentar. PLTG pembangkit listrik tenaga gas. Tenaga gas. Oh, iya. Untuk penggunaan gas bumi kami dimulai di awal tahun ini. Ini adalah hasil kerjasama rembukan antara pemerintah Desa Karangrejo dengan Pertamina Gas Negara. Tujuan dari adanya PLTG ini agar UMKM di Desa Karangrejo dapat tumbuh dan berkembang. Masyarakat yang mayoritas memiliki industri usaha yang mengharuskan menggunakan bahan bakar untuk menggoreng terutamanya. Secara umum, penggunaan PLT ini digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti memasak. Harapan kami dari adanya gas kita atau gas alam yang disalurkan ke warga itu, UMKM di warga masyarakat bisa tumbuh dan berkembang, karena di masyarakat itu banyak produksi kan yang menggunakan bahan bakar yang harus digoreng istilahnya kan. Ya, kami bersama Pertamina Gas Negara akhirnya memunculkan itu agar kos untuk biaya produksi itu lebih murah. Berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga gas yang untuk ini tadi, kebetulan kami baru fokus di ini istilahnya untuk konsumsi rumah tangga, untuk memasak kayak gitu. Banyak keuntungan antara penggunaan gas LPG dengan PLTG ini, terutama yaitu selain biaya yang relatif murah, PLTG ini mudah untuk dipergunakan karena gas LPG pada kala itu sulit untuk dicari. Kira-kira hal yang melatar belakangi gagasan tersebut muncul apa ya, Pak ya? Misal mungkin warganya Bapak itu kesulitan dalam hal energi tertentu, kemudian muncul gagasan untuk memunculkan sumber energi tersebut. Kalau gagasan di awal itu ya karena itu kami ingin UMKM di warga masyarakat desa kami itu lebih cepat berkembangnya gitu. Kemarin ketika menggunakan gas LPG 3 kiloan yang bersubsidi itu, mungkin kadang-kadang masyarakat mengeluh karena susahnya gas itu dicari. Kami berembuk dengan Pertamina Gas Negara untuk biar ini ada di desa kami lah. Yang melatar belakangi intinya masyarakat biar bisa menumbuhkan UMKM rumahan di Desa Karangrejo, dan itu pun harganya sangat lebih murah ketimbang dengan memakai gas LPG yang 3 kiloan itu. Dan pembangunan PLTG ini melibatkan beberapa pihak, yaitu ada pemerintah Desa Karangrejo dan juga ada BUMN. BUMN mengalirkan pipalisasi dari sumber-sumbernya. Proses pengaliran tersebut dimulai dari gas yang berasal dari luar daerah, kemudian dipadatkan yang akan dicairkan di PLTG Karangrejo sebelum akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Baik, mungkin dalam proses pembuatan sumber energi tersebut, pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, Pak? Satu itu kan pemerintah Desa Karangrejo, yang kedua BUMN. Itu untuk kami meminta kepada BUMN untuk aliran pipanisasi dari sumbernya yang dibikin itu kan gasnya mengambil dari luar daerah, yang dipadatkan terus dicairkan di sini terus dialirkan ke rumah-rumah warga. Yaitu kami meminta jaringan itu masuk ke rumah itu dari CSR BUMN. Mungkin sumber energi tersebut secara resminya berdirinya kapan gitu? Secara resmi oleh pemerintah mungkin? Itu mulai ya, kalau tanggal dan bulannya saya lupa, tapi di awal-awal tahun ini. Ini kan sekarang baru sekitar 200
berapa 20 sekian warga. Harapan kami karena ini saya anggap hal yang menguntungkan buat warga, ke depan setiap tahun kami meminta kepada BUMN tersebut untuk mengembangkan ini di setiap desa, setiap dusun yang ada di desa Karangrejo. PLTG Karangrejo ini telah berhasil digunakan oleh 2 dusun, lebih tepatnya sekitar 200-an rumah yang telah merasakan manfaatnya. Mungkin sumber energi tersebut dapat mengaliri berapa rumah tangga ya, kepala rumah tangga Pak? Sementara ini baru 200 sekian warga, 220 warga, termasuk kami punya balkon gas itu juga semua untuk memasak, untuk kegiatan-kegiatan dapur itu semua menggunakan itu, termasuk kami mempunyai kafe teruntung itu semua kegiatan memasaknya juga menggunakan gas itu, gas kita. Itu untuk satu desa Pak, sumber energinya? Kami rencana satu desa semua teraliri, tapi sekarang lagi baru 2 dusun, baru 2 dusun yang telah. Sedangkan di desa ini berapa dusun? Ada 6 dusun ya, dari desa Karangrejo terdiri dari 6 dusun dengan luas wilayah 174 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.000 jiwa. Mungkin ini berkaitan dengan dampak adanya sumber energi tersebut, misal manfaatnya untuk warga itu apa ya Pak? Ya, manfaatnya untuk produksi rumahan. Kalau kebanyakan kan warga kami termasuk di dusun Karangrejo itu mata pencariannya adalah membuat olahan gedok menjadi ceriping ketela gitu. Mungkin secara untuk memasak, untuk apa ini kosnya lebih bisa ditekan, lebih murah ketimbang menggunakan sumber energi yang lain. Mungkin perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat setelah adanya sumber energi ini apa ya Pak? Mungkin lebih produktif atau lebih konsumtif karena mungkin ini masih jangka waktu kami menggunakan itu kan masih durasinya masih pendek. Kami belum punya indikasi-indikasi berkaitan dengan perubahan perilaku dari warga masyarakat. Tapi hal positif yang kami terima dari apa yang disampaikan masyarakat kepada kami adalah ketika menggunakan itu lebih efisien, tidak ribet, dan mungkin lebih aman. Lebih amannya apa? Karena gas alam ini lebih ringan ketimbang udara. Ketika ada kebocoran apapun, mereka bukannya mengendap ke bawah, tapi akan langsung hilang bersama udara. Mungkin yang terakhir berkaitan dengan harapan Bapak dengan adanya sumber energi tersebut bagi kehidupan masyarakat di sini. Memang sekarang sudah saatnya ada energi baru terbarukan, termasuk kemarin sempat ada di tempat kami itu ada launching berkaitan dengan penggunaan PLTS, tenaga surya. Ya, tenaga surya. Hal-hal itu mungkin juga akan menjadi inisiatif kita bersama agar ke depan energi-energi yang berbasis alam ini akan kita optimalkan. Harapan kami tidak berhenti di sini, kami akan mengupayakan agar semua warga masyarakat bisa mengenyam gas alam tadi. Dampingan dengan sebuah PLTS atau yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya, harapan warga desa Karangrejo supaya pemerintah dapat mengembangkan berbagai energi listrik terbarukan, karena banyak manfaat yang didapatkan oleh warga-warga desa Karangrejo. Terus ke depan pemerintah untuk mengembangkan energi-energi yang terbarukan, termasuk sekarang kan lampu pinggir jalan itu kan dengan solar cell, dengan apa itu kan akan lebih enak, lebih enak karena sumber energinya dengan matahari masuk situ dan bisa menyala tanpa harus dengan aliran listrik atau apapun. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya kami izin untuk pergi ke Batondes ya Pak ya.
Demikianlah hasil observasi yang kami lakukan di PLT Gas Alam Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur. Harapan kedepannya, semoga masyarakat Desa Karangrejo dapat memanfaatkan energi tersebut secara menyeluruh, sehingga usaha yang mereka bina dapat berkembang produksinya.